Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwanna fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita masih berada pada al-mas'alatus sabi'ah, masalah yang ke-7 dari permasalahan-permasalahan jahiliyah, yaitu al-istidlalu bima alaihi ahlul quwwah bi annahu huwal haqq. Beristidlal atau berdalil dengan apa-apa yang dipegang oleh orang-orang yang mempunyai kekuatan, bahwa perkara itu adalah al-haq. Telah berlalu kita bacakan beberapa keterangan daripada Syekh Shalih Fauzan hafidhana wa hafidhahullah. Kemudian kata beliau, fahadihil ayatu wa amsaluha tadullu ala annal ibrata laysat bil quwwati wal mal. Ayat-ayat ini dan yang semisal dengannya, ayat-ayat di atas ya, surat Maryam ayat 74, surat Fatir ayat 44, surat Qaf ayat 36, dan surat Al-An'am ayat yang ke-6. Yaitu ayat-ayat itu semua dan yang semisal dengannya itu tadullu ala annal ibrata laysat bil quwwati wal mal. Menunjukkan kepada kita bahwa ibrah itu bukan dengan kekuatan dan harta. yakni kebenaran itu bukan ditinjau dari kekuatan dan bukan pula ditinjau dari banyaknya harta. Idza kana ahlu dzalika ala dhalalin, apabila orang-orang yang memiliki kekuatan atau harta kekayaan itu berada di atas kesesatan, fa inna hadhil quwwata wa hadzal mala wa hadza thara'a la yanfa'uhum, maka kekuatan, harta dan kekayaan itu la yanfa'uhum, tidak bermanfaat bagi mereka. Jadi kalau pemiliknya itu berada di atas kesesatan, meski dia punya kekuatan bisa merobohkan bangunan, atau meski dia punya harta kekayaan yang banyak, atau meski dia punya kehidupan yang istimewa, itu semua tidak bermanfaat bagi dia, karena kebenaran itu bukan dilihat dari hal tersebut. Naam.
Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan selanjutnya, wa bayyana subhanahu annahu yu'til kuffar min ajlis tidrajihim. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah memberikan itu semua kepada orang-orang kafir, yaitu kekuatan, harta benda, kemewahan. Allah berikan semua kepada orang-orang kafir. Maksudnya kalau ditanyakan begini, kalau kekuatan itu bukan ukuran kebenaran, harta bukan ukuran kebenaran, kemewahan bukan ukuran kebenaran, lalu kenapa orang-orang kafir itu mereka punya kekuatan, mereka punya kekayaan, mereka punya harta benda yang banyak? Kenapa? Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah memberikan itu semua kepada mereka min ajli istidrajihim, adalah dalam rangka sebagai istidraj. Istidraj itu mengulur waktu supaya mereka semakin diberi, dia semakin terlena. Nah, penguluran waktu sampai Allah akan mengadab dia itu dalam keadaan benar-benar dia terlena. Iya. Naam. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah yang maha tinggi berfirman, falamma nasu ma dzukiru bih fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Tatkala mereka melupakan peringatan kami, atau tatkala mereka melupakan apa-apa yang diperingatkan kepada mereka, fatahna alaihim abwaba kulli syai'in, maka kami bukakan kepada mereka pintu-pintu segala kenikmatan. Ketika dia semakin terlena, maka Allah bukakan kepadanya pintu-pintu kenikmatan, segala pintu-pintu kenikmatan dibuka oleh Allah kepadanya dalam keadaan dia semakin terlena, dalam keadaan dia semakin terlena. Hatta idza farihu bima utu, sampai ketika dia itu bergembira dengan apa-apa yang kami berikan kepadanya dari pernak-pernik kehidupan dunia itu, maka akhadnahum baghtatan faidahum mublisun, kami menghukum mereka sekonyong-konyong, yakni kami menghukum mereka dalam keadaan apa? Tiba-tiba kami menghukum mereka, faidahum mublisun, ya ketika itu adab itu datang tiba-tiba, langsung mereka tidak sangka-sangka, maka begitu adab itu datang mereka langsung terdiam, membisuh, bingung. Ya, ya ini kenapa bisa kami kuat, kenapa bisa kami punya ini, kenapa bisa? Ya, sebagaimana yang kita saksikan pada zaman ini, negara-negara kafir mempunyai kekuatan-kekuatan yang luar biasa. Seolah-olah mereka mengatur dunia ini di dalam genggaman mereka. Dan seolah-olah mereka berteriak-teriak, seolah-olah tidak ada Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa menghalangi apa yang mereka inginkan. Dia dalam keadaan gembira dan dalam keadaan memamerkan kekuatannya. Tapi dia lupa bahwa dalam keadaan yang demikian itu tiba-tiba Allah bisa mengirimkan kepadanya adab, langsung dia bingung. Kok bisa? Padahal kami punya alat penangkap, pengukur cuaca, kami punya alat penangkap radar, kami punya alat untuk ngecek ini dan itu, tapi kok semuanya tidak terbaca. Kaget dia, ya. Naam. Faquti adabirul qaumil ladzina dzalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Maka apa?
Kami hukum orang-orang yang zalim itu dahsyat-dahsyatnya sampai ke akar-akarnya. Kami musnahkan mereka. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Surat Al-An'am. Wa qala ta'ala, dan Allah yang maha tinggi berfirman, fadharni wa man yukadzibu bihadzal hadits. Serahkanlah kepadaku orang yang mendustakan Al-Quran ini. Bihadzal hadits, perkataan ini maksudnya Al-Quran. Ini kata Allah Azza wa Jalla, fadharni wa man yukadzibu bihadzal hadits. Biarkan kepadaku, serahkan kepadaku orang yang mendustakan Al-Quran ini. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Yaitu apa? Kami akan memberi mereka adab secara berangsur-angsur, min haitsu la ya'lamun, dari sisi yang mereka tidak tahu, mereka tidak sadar. Dia semakin mendustakan ayat-ayat Allah, dia semakin angkuh, dia semakin bertindak semena-mena, kezaliman, berada di atas kesesatan dan penyimpangan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan memberikan kepadanya hukuman secara berangsur-angsur, min haitsu la ya'lamun, dari sisi dia tidak tahu. Wa umli lahum, ya, dan aku berikan tangguh kepada mereka, kata Allah, aku tangguhkan mereka. Inna kaidi matin, sesungguhnya rencanaku teramat tangguh. Surat Al-Qalam. Wa qala ta'ala, dan juga Allah yang maha tinggi berfirman, wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim. Dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir itu menyangka annama numli lahum khairun li anfusihim, bahwa kami memberikan tangguh kepada mereka itu adalah baik bagi diri-diri mereka. Innama numli lahum liyazdadu ithma, sesungguhnya hanyalah kami memberi tangguh kepada mereka itu agar supaya mereka semakin bertambah dosanya. Walahum adabum muhin, dan bagi mereka endingnya adalah adab yang menghinakan. Surat Al-Imran ayat 178. Ikhwana fiddin azanillahu wa iyyakum, kita lihat ayat-ayat yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan ini. Ayat-ayat yang menerangkan kepada kita dengan jelas bahwa Allah berikan kenikmatan, kekayaan, kekuatan kepada orang-orang kafir dalam keadaan mereka itu berada di atas kebatilan. Itu sesungguhnya Allah menangguhkan hukuman untuk mereka. Dan Allah menangguhkan hukuman untuk mereka itu bukan baik bagi mereka. Allah membiarkan mereka sampai terlena. Dan ingat, Allah Azza wa Jalla mengatakan, inna kaidi matin, sesungguhnya rencanaku teramat kuat, kata Allah. Begitu pula Allah mengatakan walahum adabum muhin, dan bagi mereka adab yang menghinakan. Maka ini semua yang menjadi sisi pendalilan bahwa Syekh Shalih Fauzan mengatakan Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam kenikmatan dunia dan pernak-perniknya kepada orang-orang kafir itu min ajli istidrajihim, adalah dalam rangka mengulur hukuman atas mereka. Kenapa ayat ini diletakkan di bab peradaban orang-orang jahiliyah yang mengukur kebenaran dengan kekuatan, harta, dan kemewahan? Korelasinya apa? Korelasinya adalah bahwa sekiranya harta, benda, kekuatan itu adalah tolak ukur kebenaran, maka Allah tidak akan mengadab mereka dalam keadaan Allah memberikan kepada mereka kekuatan, harta benda, kekayaan, kemewahan, dan seterusnya. Fallahu yu'tihim hadhihi tharwata wa yumakkinuhum fil ardi wa yu'tihimul mulka wa sultah wa yumakkinuhum minal mukhtara'ati was sina'at kama alaihil kuffaru fi hadzal waqt
wa hadza la yadullu annama hum alaihi haqqun. Kata Syekh Shalih Fauzan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan kepada mereka dan Allah meneguhkan posisi mereka dalam kehidupan dunia ini. Allah berikan kepada mereka kedudukan, Allah berikan kepada mereka kekuasaan, dan Allah jadikan mereka memiliki kecanggihan-kecanggihan wassinaat, dan mereka mempunyai kreativitas dalam teknologi as-sinaat, yakni alat-alat teknologi, kama alaihil kuffaru fi hadzal waqt, sebagaimana orang-orang kufar pada zaman ini. Wa hadza la yadullu ala anna ma hum alaihi haqqun. Itu semua tidak menunjukkan bahwa mereka itu berada di atas al-haq. Ya. Itu semua tidak menunjukkan bahwa mereka itu berada di atas al-haq. Wala yadullu ala anna Allah radin anhum fi i'ta'ihi lahum, dan juga tidak menunjukkan bahwa Allah itu ridho terhadap pemberian Allah kepada mereka itu. Jadi Allah berikan mereka kesenangan, Allah berikan mereka kekayaan, Allah berikan mereka jabatan, Allah beri mereka kekuasaan, Allah beri mereka kemampuan untuk merekayasa teknologi sedemikian rupa. Itu bukan berarti Allah ridho terhadap mereka. Bukan berarti apa? Allah Azza wa Jal ridho terhadap mereka. Wa inna ma hadza min babil istidraji lahum wal imla. Sesungguhnya itu hanyalah istidraj dan penguluran, penangguhan waktu kepada mereka. Liyazdadu ithman, supaya mereka itu bertambah berdosa. Mereka bertambah berdosa dengan dia berada di atas kecanggihan, dia berada di atas kekuasaannya, dia semakin zalim, dia semakin kufur kepada Allah, maka liyazdadu ithma, semakin bertambah dosa-dosa mereka. Nah, kalau dosa itu sudah semakin bertambah, semakin bertambah, begitu hukuman datang, itu benar-benar membuat panik. Membuat apa? Jadi panik. Ya. Nah, innama yastadillu bihadza, kata Syekh Shalih Fauzan hafizana wa hafizahullah, innama yastadillu bihadza dalil ahlul jahiliyati wa man syabahahum. Sesungguhnya yang berdalil seperti ini, yang berdalil dengan dalil yang seperti ini, yaitu dengan kekuatan harta dan seterusnya, itu adalah cara berdalilnya orang-orang jahiliyah dan orang-orang yang menyerupai mereka. Jadi siapa saja yang pakai prinsip ini dari kalangan kaum muslimin atau dari kalangan orang-orang yang lainnya, kalau dia pakai prinsip ini dalam menilai kebenaran, itu berarti dia menggunakan prinsip jahiliyah dalam menggunakan apa? Mengukur kebenaran. Amma ahlul basirah, adapun orang-orang yang basirah, mempunyai ilmu, mempunyai pandangan yang lurus, fa innahum yanzuruna ila ma alaihil umam, mereka memperhatikan umat-umat terdahulu, fa in kana alal haqqan qabiluhu wa in kanu fuqara. Jika umat-umat terdahulu itu mereka berada di atas kebenaran, maka diambil, mereka menerimanya meskipun orang-orang itu adalah fuqara, para orang-orang fakir. Wa in kana batilan radduhu wa in kanu agniya. Kalau sekiranya mereka orang-orang terdahulu itu berada di atas kebatilan, maka ditolak walaupun mereka orang-orang kaya. Wal ayatu fi hadza katsiratun minha ma dzakarahu syaikhu huna. Dan ayat-ayat dalam bab ini banyak sekali, di antaranya adalah yang disebutkan oleh asy-syekh di sini, yaitu wa huwa qaulullahi ta'ala lamma dzakara halaka qaumi adin, yaitu firman Allah tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kebinasaannya kaum Ad. Tentang apa? Kebinasaannya kaum Ad. Dan kalau kita lihat, Allah Azza wa Jalla berbicara tentang bagaimana kaum Ad itu. Kaum Ad itu mereka termasuk bangsa Arab kuno, ya.
kaum Ad itu. Mereka tinggal di satu daerah namanya Al-Ahqaf. Jadi kalau Al-Ahqaf itu daerah ketinggian di antara Yaman dan Oman. Itu daerah padang pasir. Itu Al-Ahqaf. Dia masuk wilayah Hadramaut, Janub, wilayah Yaman Selatan sekarang. Makanya di Yaman Selatan di Hadramaut itu ada universitas namanya Al-Ahqaf. Itu wilayah tempat tinggalnya kaum Ad di situ. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka. Wadhkur akha adin id anzara qaumahu bil ahqaf. Dan ingatlah ketika yakni Hud saudara kaum Ad, id anzara qaumahu bil ahqaf, ketika dia memberi peringatan kepada kaumnya di Al-Ahqaf. Itu di tempat tinggalnya kaum Ad itu. Dan Allah membinasakan mereka itu disebutkan di dalam surat Al-A'raf, surat Fusilat, ya, surat Asy-Syu'ara, juga disebutkan di dalam surat Al-Ahqaf sendiri dan surat Al-Haqqah. Itu ayat-ayat yang berbicara tentang bagaimana sebab-sebab Allah menghancurkan kaum Ad. Antum bisa baca di sana. Ya. Tapi bagaimana keadaan kaum Ad itu sampai diceritakan oleh Allah kehancuran mereka? Apa hubungannya dengan berdalil dengan kekuatan, berdalil dengan kekayaan, berdalil dengan harta benda? Apa hubungannya dengan kehancuran kaum Ad? Hubungannya adalah bahwa kaum Ad itu adalah kaum yang kuat. Mereka mempunyai keterampilan yang luar biasa, ya. Mereka mempunyai keterampilan yang luar biasa dan mereka itu sampai gunung-gunung batu itu dipahat oleh mereka jadi rumah-rumah, jadi bangunan-bangunan yang bagus, ya. Mereka tinggal dengan harta kekayaan yang melimpah. Tapi karena mereka berada di atas kekufuran, bayangkan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada mereka, menghancurkan mereka itu. Allah kirimkan kepada mereka angin yang dahsyat, dan angin itu sangat dingin sekali dan dia menerpa mereka selama beberapa hari. Disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Haqqah itu, wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin atiyah. Adapun kaum Ad, mereka dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi kencang. Ya. Begitu pula Allah Azza wa Jalla berfirman, sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Yaitu Allah menimpakan kepada mereka angin tersebut itu selama 7 malam dan 8 hari terus menerus. Coba antum bayangkan. Diterpa oleh angin yang sangat kencang dan angin itu membawa hawa yang sangat dingin itu selama 7 malam 8 hari terus menerus. Ya. Subhanallah. 7 malam 8 hari, 8 siang, ya. Jadi kalau memang dalam perhitungan Arab itu perhitungan malam dan perhitungan siang. Kalau kita itu 1 hari, yakni 24 jam. Perhitungan Hijriah itu siang dan malam, ya. Nah, maka ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, ya, begitu Allah Azza wa Jalla membicarakan tentang kebinasaan kaum Ad ini. Antum bisa baca bagaimana kehebatan mereka dan bagaimana Allah menghancurkan mereka. Disebutkan secara jelas di dalam Al-Quran. Tetapi kita ingin katakan di sini bahwa ayat-ayat itu dan ayat-ayat yang semisalnya tentang kehancuran kaum-kaum terdahulu, kaum Ad dan yang semisal dengan mereka, itu lambang bahwa kekuasaan
lambang bahwa harta kekayaan itu tidak bisa menolong mereka. Dan dia bukan barometer untuk mengukur kebenaran. Itu satu. Nah demikian pula di ayat-ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala membicarakan tentang Allah membinasakan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi dibinasakan oleh Allah. Dalam keadaan apa? Orang-orang Yahudi diberikan kepada mereka ilmu oleh Allah Azza wa Jalla. Diberikan oleh mereka pemahaman. Sampai-sampai disebutkan di dalam beberapa ayat bahwasanya mereka itu lebih mengenal tentang kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Tetapi apa yang terjadi falamma ja'ahum, ketika datang kepada mereka, Nabi itu datang kepada mereka, kafaru bih. Falamma ja'ahum ma'arafu, ketika datang kepada mereka apa yang sudah mereka ketahui itu justru yang terjadi bukan mereka menerima, tetapi kafaru bih, mereka mengkufuri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini cerita tentang kehancuran kaum Ad, itu cerita tentang kehancuran orang-orang yang kuat, yang memiliki kekuatan dan memiliki kekayaan harta. Tapi kalau berbicara tentang kehancurannya orang-orang Yahudi, itu berbicara tentang kehancurannya orang-orang yang diberi ilmu dan pemahaman. Ya, maka korelasinya adalah ilmu, pemahaman dan kekuatan itu bukanlah semata-mata standar untuk mengukur kebenaran. Nanti antum bertanya, loh Ustadz, bukankah kita itu wajib berilmu? Dengan ilmu kita punya Al-Furqan, kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kok di bab ini dikatakan ilmu itu bukan standar untuk mengukur kebenaran? Bagaimana lagi? Apa maksudnya? Maka kita katakan, ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, sebab itu ilmu tanpa pemahaman yang benar, ilmu tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu itu tidak akan bermanfaat. Itu maksudnya. Maka orang-orang Yahudi mereka berilmu. Mereka berilmu, tetapi Allah tidak memberikan kepada mereka taufik. Maka ilmu mereka itu tidak bermanfaat. Ilmu mereka tidak bermanfaat. Pada pertemuan yang lalu Anda telah menceritakan bagaimana orang-orang Yahudi itu mereka tahu tentang ciri-ciri Nabi. Dan mereka selalu berperang dengan orang-orang Ummiyun. Setiap kali mereka kalah, mereka selalu menjanjikan kepada orang-orang Ummiyun, nanti ada Nabi dan kami akan beriman kepada Nabi itu. Kami dengan Nabi itu akan memerangi kalian. Dengan harapan orang-orang Yahudi, Nabi yang turun nanti dari golongan mereka, Bani Israel. Tapi ternyata begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari bangsa Arab. Ketika dari bangsa Arab mereka kecewa. Ilmu mereka tidak berguna di sini. Seandainya kalau ilmunya berguna, maka dalam kondisi demikian dia tetap beriman kepada Nabi karena dia tahu, dia sudah berilmu. Tapi karena dia kecewa, akhirnya dia nggak mau, dia nggak senang, ilmunya tidak bermanfaat. Paham maksudnya gak? Jadi dengan ilmu pun semata-mata itu tidak bisa. Jadi orang dengan ilmu, kehebatan dia, berotorika, ya, dan seterusnya, itu bukan semata-mata untuk mengukur kebenaran. Makanya dari itu ada satu prinsip yang paling utama dalam manhaj kita, manhaj Ahlus Sunnati wal Jamaah, itu bukan sekedar ilmu, tetapi pemahaman. Makanya selalu kita katakan Al-Quran dan Sunnah bifahmi salafis saleh. Iya, Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafu as-saleh. Karena kalau Al-Quran dan Sunnah sendiri, ya dia kebenaran memang. Al-Quran itu kebenaran, Sunnah itu kebenaran. Ya, orang yang memilikinya dia tahu tentang kebenaran, ilmu. Tetapi kalau pemahamannya tidak dengan benar, maka ilmunya tidak bermanfaat. Contohnya siapa? Contohnya orang-orang Yahudi. Iya. Mafhum ya ikhwan? Maka dari itu Syekh Shalih Fauzan menerangkan begini, kata beliau, antum bisa baca saja, nanti di sini ana baca. Kata beliau begini, setelah menyebutkan beberapa keadaan berkaitan dengan orang Yahudi, itu kata beliau, falamma kanat fi Bani Ismail, ya, tatkala nabi yang datang itu adalah pada
enam anak cucunya Nabi Allah Ismail, hasadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka iri kepada Rasulullah. Wahum ya'rifuna annahu Rasulullah. Padahal dalam keadaan mereka tahu bahwa beliau itu utusan Allah. Wa ma nafa'ahum fahmuhum wa ma'rifatuhum. Ketika itulah pemahaman mereka dan ilmu mereka tidak bermanfaat bagi mereka. Fama kullu man arafal haqqa ya'malu bih faqad yasrifuhu sarifun imma al-hasadu wa imma al-kibru wa imma at-tama'u fid dunya awit tama'u fil riyasah wa hunaka sawarifu tasriful insana anil haqqi wa huwa ya'rifuhu. Di sini kalimat ini di garis bawah ya. Kata Syekh Shalih Fauzan begini. Fama kullu man arafal haqqa ya'malu bih. Maka tidak setiap orang yang berilmu itu dia beramal dengannya. Tidak setiap orang yang berilmu itu dia beramal dengannya. Kalau secara letterlek di sini dikatakan fama kullu man arafal haqqa ya'malu bih. Tidak setiap orang yang mengerti, mengetahui kebenaran dia beramal dengan kebenaran. Terjemahan letterleknya. Tapi kita katakan tidak setiap orang yang berilmu itu dia beramal dengan ilmunya. Faqad yasrifuhu sarifun, ya, karena kadang-kadang ya dia itu menyimpang karena beberapa sebab. Ya, as-sarif, ada sesuatu yang membuat dia menyimpang, memalingkan dia dari ilmunya. Yang pertama imma al-hasad, apakah kedengkian? Yang kedua imma al-kibr, apakah kesombongan? Wa imma at-tam'u fid dunya, ataukah tamak, rakus terhadap dunia? Atau yang keempat adalah awit tama'u fir riyasah, gila kepemimpinan, gila popularitas, gila validasi. Ya, itu juga bisa membuat orang menyimpang. Kemudian wahunaka sawarifu tasriful insana anil haqqi wa huwa ya'rifuhu. Nah, dan di sana juga selain daripada ini ada penghalang-penghalang lain yang membuat seseorang itu menyimpang dari al-haq yang telah dia ketahui. Jadi ikhwana fiddin azanillahu wa iyyakum, kalau boleh kita berikan catatan di sini bahwa orang menyimpang dari al-haq itu ada beberapa perkara, ya, ada beberapa perkara. Kalau perkara yang disampaikan oleh Syekh di sini, tentu perkara kejahilan itu perkara pertama ya. Orang jahil dia menyimpang itu pertama. Tapi itu umum. Kalau orang menyimpang karena kejahilan itu umum dan ringan. Ringan. Kenapa? Karena dia diberitahu saja selesai sudah. Begitu dia tahu selesai. Iya. Kalau orang menyimpang karena kejahilan itu umum dan itu ringan. Itu paling ringan, sebab paling ringan. Tapi ada sebab-sebab yang lain. Orang menyimpang bukan karena kejahilan. Menyimpang karena di atas ilmu. Menyimpang di atas ilmu. Dia punya ilmu tapi dia menyimpang. Sebab itu sebab-sebabnya apa? Sebab-sebabnya pertama, kalau menurut Syekh Shalih Fauzan, itu bisa jadi adalah hasad. Yang kedua bisa jadi kibir, sombong. Yang ketiga rakus terhadap dunia. Yang keempat rakus kepemimpinan. Gila jabatan. Gila popularitas. Ya, nah ini bisa membuat orang itu menyimpang. Atau ada sebab-sebab yang lain, ada sebab-sebab yang lain. Ya, maka singkatnya begini, kalau di sebahagian kitab-kitab para ulama itu mereka singkatkan jadi tiga. Jadi tiga begini, seorang dia menyimpang, pada umumnya itu ada tiga perkara yang membuat dia menyimpang. Pertama al-jahal, bodoh, itu umum. Yang kedua su'ul fahmi, pemahaman yang buruk. Dia punya ilmu tapi dia punya pemahaman yang buruk. Yang ketiga su'ul qasdi, dia punya tujuan yang buruk. Pemahamannya sudah benar, ilmunya sudah ada, tapi dia punya maksud-maksud yang buruk. Maksud-maksud buruk itu apa? Ya itu tadi, bisa karena ingin dunia, bisa karena ingin jabatan, atau bisa karena yang lain-lain. Maka disitulah membuat orang itu bisa menjadi sesat, bisa menjadi menyimpang.
Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, fal hidayatu wat taufiqu minallahi subhanahu wa ta'ala laisat anil ma'rifati wa anil ilmi wal fahmi wal amru raji'un ilallahi azza wa jal walihada kana ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam yukthiru min qawlihi ya muqallibal qulub wal absar thabbit qalbi ala dinik. Ini catatan penting kata Syekh Shalih Fauzan. Ya, hidayah dan taufik itu dari Allah. Ya, hidayah dan taufik itu dari Allah. Bukan semata-mata karena dia tahu, dan juga bukan semata-mata karena dia punya ilmu, juga bukan semata-mata karena dia punya pemahaman. Urusan orang berada di atas kebenaran itu fal amru raji'un ilallahi azza wajal. Urusannya kembali kepada Allah. Urusannya kembali kepada Allah. Ya, orang sudah punya ilmu, sudah punya pemahaman, sudah punya ini dan itu, tapi permasalahannya kembali kepada Allah. Kalau dia punya ilmu tapi Allah sesatkan dia karena dia melakukan sebab-sebab yang membuat dia menyimpang, ya bisa saja dia menyimpang. Jadi bukan urusannya hanya semata-mata karena dia punya ilmu. Ya, urusan ini kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Urusan hidayah, urusan taufik itu kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memperbanyak doa, ya muqallibal qulubi wal absar, wahai zat yang maha membolak-balik hati dan pandangan. Di ini riwayat ada tambahan kata pandangan itu ada di dalam riwayat Abu Ya'la. Dan dalam riwayat Abu Ya'la, tapi saya sendiri belum pernah melihat kekuatannya tambahan kalimat tersebut ya. Namun yang ma'ruf itu adalah ya muqallibal qulub saja. Ya. Naam. Baik. Ala kulli hal Syekh Shalih Fauzan di sini membawa tambahan kalimat yaitu wal absar dan pandangan. Thabit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ini artinya Rasulullah ya. Rasulullah berdoa seperti itu menunjukkan kepada kita bahwa ya jalan selamat itu selain orang itu punya ilmu, pemahaman yang benar, itu butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan meremehkan berdoa, meminta jalan yang benar. Ya, jangan mengandalkan kehebatan. Jangan mengandalkan kehebatan, tetapi harus berdoa, meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kehebatan Anda itu berada di jalan yang benar. Ya. Mafhum ya ikhwan? Baik. Demikian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, ini yang bisa kita bacakan pada kesempatan ini. Saya terkadang di dalam masail jahiliyah ini saya membaca hampir semua keterangan daripada Syekh Shalih Fauzan walaupun berulang-ulang, jangan bosan. Itu tujuan saya adalah karena antum ada yang pegang kitab Arabnya biar antum bisa belajar bahasa Arab. Bisa kasih harakat, mana ini yang harakatnya itu ini. Tapi kalau antum sudah lincah fasih bahasa Arab, ngigau juga kadang dengan bahasa Arab, ya itu nggak apa-apa. Ya, itu biar antum gak kasih harakat nggak apa-apa. Ya, baik. Demikian ikhwan fiddin azanillahu wa iyyakum. Ya, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.